duit 100.000 tetap 100.000 walaupun jatuh ke bawah kolong rumah. Datang itik Japon bakike, dicucornya di pecirinan duit tuh, timbul tinggalan duit dicucornya, anak ditalannya karas, luaknya pulang, muyak hirainya, maka itik Japon ini bera kayak kuih samprit, menyambur, tertindih, ambil duit 100 tuh besok jamur belanjakan ke pasar. Tetap 100.000, mana berubah jadi 1.000 deh. Tapi kalau duit 1.000 walaupun dimuliakan, disimpan nih, digosok, samprot parfum Casablanca, mendiungor bau arom, andaknya di kantong, kantong baju, bajunya mahal pulang, nang harga 10 juta, tetap duit 1.000, dibawa berbelanja ke pasar, tetap nilainya 1.000. Sebiji gembong juga. Kata saya coba kan esok pagi itulah ke toko Haji Arin. Bawa duit 1.000 nambah parfum dong, nukar gembong. Siji juga dulu ini. Coba tarai membawa duit 100.000 nang takun jalak ke. Julong kasih den. Berapa aja den? Sebanyak duit 10 luyang. Ambil 1.000 walaupun kegeresak bunyinya, tetap sebiji gembong. Kalau nang duit 100 walau umur dapat perumahan bang. Warnanya kini agak berubah, tapi masih ada nolnya lagi, dapat 10 luyang. Makanya kita untuk apa minta dipuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu dan sabda Nabi di Al-Faslul Ashiru Firya di tengah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asgharu. Qila wa ma huwa? Qala arya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamati iza jazal ibada bi a'malihim izhabu ilal ladzina kuntum turauna fanzuru hal tajiduna indahum al-jazaa. Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang terlebih aku takuti, aku sangat khawatir kepada umatku, barang yang kutakuti atas kamu itu. Saya, kata Nabi, sangat mengkhawatirkan
kalau sampai terjadi kepada kalian di antara banyak yang saya khawatirkan, yang saya takuti, yang lebih saya takuti ialah syirik al-asghar, syirik yang kecil, menyekutukan Allah. Maka sembah orang, artinya bertanya orang, apa syirik asghar itu ya Rasulullah? Yang ditakuti Nabi, apalagi di akhir zaman, adalah syirik asghar. Lalu sahabat bertanya, apa itu syirik asghar? Maka sabdanya Nabi, ialah riya, pamer, ba'arai, keungahan dalam beramal. Maka kita dalam beramal tidak boleh riya, tidak boleh pamer, tapi jangan takut dengan riya pula. Aku katanya daripada riya, bagus aku dosa ke masjid lah, aku sembahyang dewean jelah di rumah. Nanti kalau ke masjid nanti dilihat orang, ada saya merasa senang, itu kan pamer. Bagus saya di rumah aman, takut nanti kalau ke masjid riya, justru sembahyang di rumah riya ada. Karena dia merasa dia hebat, kada riya, berarti dia mengakui bahwa dirinya tidak riya. Ada boleh juga. Lalu bagaimana kalau kita nih beramal masih ada riya? Biarkan saja, terus saja. Nanti lama-lama pihai. Orang itu kalau pertama kali dihormati orang senang, tapi kalau dah sering, biasalah. Orang dulu kami tinggal di kampung, bila dapat ketungkal nih, pamer dengan kawan. Kami baru pulang dari Kuala Tungkal, Gonal bual, enak katanya, naik becak, dibualinya kawan di kampung tuh, naik becak, nyaman naik becak dulu. Hundar berarti ada bang, bah luar biasa lah. Kawan di kampung dia, ada pernah naik becak, panas kawan, besok ke Tungkal juga. Ada orang lewat mendorong gerobak, panggilnya, Pak katanya, saya mau naik kendaraan sempian. Saya mau pakai kendaraan sempian. Kata yang bawa gerobak, mau bawa apa Pak? Taklah katanya, akulah yang mau naik. Dia bawa apa? Bawa keliling Tungkal. Duduklah di gerobak, keliling Tungkal. Balik kampung, katanya besar bual kawan nih. Di mana enaknya? Aku kena keliling Tungkal, sakit burit duduk. Iyalah, duduk di gerobak, orang dibicak. Kada pernah bangga. Kami dulu waktu diam di kampung, kalau dapat ke Tungkal nih bangga, kalau bulik tuh gagah, gagah lah dari kawan pokoknya. Payah bilangnya gagahnya, orang baru pulang dari kota, kota Kuala Tungkal, barai, merasa hebat, tapi sekarang diam di Tungkal, dia tidak merasa lagi, biasalah. Karena dulu kenapa dapat ke Tungkal bangga? Karena kada pernah ke Tungkal. Sekarang diam di Tungkal. Apa yang dibanggakan? Hari-hari minyak Tungkal. Orang kada pernah tuh yang merasa hebat. Kalau sudah selalu, hilanglah. Orang kalau baru, baju itu baru. Ini macam saya nih sorban ini baru nih, Jeparto ngasih. Waktu pakai mula-mula gagah saya. Ini mulai ada gagah lagi. Nih baju saya di badan nih. Nih jamaah yang Palangkaraya ngasih. Orang kita Dayak Muslim, baik orangnya. Setiap saya ke sana dikasih terus. Kokor disiapkan kasih dengan isi-isinya. Nih kasih lagi baju. Tadi baru nelpon lagi. Guru nanti kalau ke Palangkaraya, tidak usah nyewa mobil. Pokoknya mobil saya siap
maka membawa larinya bisa 160, pernah 180. Saya malas nengok lagi, tapi dia bagus nyupirnya. Nah, mula-mula makai gagah saya. Ini lawas kita pas nih asusupan soalnya nah ada dekiknya. Waktu mula-mula maka gagah. Sama lah dengan bini Anom. Kalau yang kawin kan bini Anom bawa kemana-mana, bini Tuhan juga lah ada. Kenapa lah itu Tuhan ada. Yang Anom kalau pengantin anyar kemana-mana barai bini bungas. Sudah terkeriput bini bungkok, ada lebarai lagi. Mana kita tuh baru cuman merasa pamer. Kalau dah lama hampir pamer. Kita jarang ke masjid, lalu ke masjid merasa gagah. Coba terai kalau terus saja nanti riya itu bisa hilang sendiri. Maka jangan takut beramal riya. Nanti lama-lama berhenti riya. Orang kalau dipanggil bos, kadang pernah dipanggil bos senang dia. Tapi kalau hari-hari bos bosan. Hampir bos bosan jadinya. Oh bos hari-hari minta duit terus pulang bosan lalu. Pertama maka diangkat jadi bos tuh bangga, bekuyang telinga. Sudah lama-lama bosan. Apa nangka bosan? Makanya beramal tuh mula-mula aja yang bisa agak pamer. Kalau diteruskan nanti hilang. Lalu kalau kadang mau beramal takut pamer, ada kitabnya justru itu pamer sudah. Nah, jadi biarlah pamer-pamer dikit terus, nanti lama-lama mudah-mudahan hilang. Orang tasawuf, orang tarikah menghilangkan sifat riya dipukul dengan zikrullah. La ilaha illallah. Tapi bagus-bagus bacanya. La ilaha illallah. Kalau di Pekalongan para habaib kiai berzikir pelan, tapi kada banyak. Kata beliau, afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu zikirnya pelan. Ternyata kalau kita paskan matnya dan sebagainya nanti dosa 400.000 diampuni Allah. Tapi panjangkan. Nanti di rumah berzikir begitu. Nah kita nih biarlah kada semacam itu, tapi matnya harus jelas. Kadang-kadang kalimat anja berzikir la illallah, la illallah, la illallah. Lamnya kada panjang lagi. Maunya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah, la illallah. Subuh dulu aku ingat banget apa ini sampai dah. Hilang dah ada lagi ke mana-mana tampuknya. Ayat dosa 4.000 diampuni. Kalau di rumah berzikir pelan. La ilaha illallah. Ini berzikir. Sekali baru lantor makawan. Rupanya la illallah bindik telabuh. Terpaksa kalau anaknya 100 orangnya banyak, terpaksa tuan rumah nungkati batang pisang di rumah. Karena katanya rumah tuh kalau ditungkat di batang pisang kada mau telabuh. Kami di kampung kalau pengantinan masih batang pisang ada. Disisip dengan batang pisang. Padahal batang pisang itu kan lembut. Tapi memang betul kalau dia naik batang pisang kada mau telabuh. Kayak aja banyaknya orangnya. Tapi kalau kada pakai batang pisang bisa telabuh. Pantingnya patah. Apa kawan berzikir? Lah. Ayah mantap carucuk. Aduh, tipis juga kita nih. Maunya bagus-bagus berzikir tuh. Ya, panjang pendeknya dipaskan, hadirkan di hati maknanya. Mudah-mudahan 400.000 dosa diampuni Allah. Dalam kitab Syairus Salikin begitu keterangannya. Nah, jadi supaya sifat riya itu hilang, kita pamer, minta dipuji orang, apa untungnya? Kita pikir apa untungnya? Dipuji orang, apa untungnya? Tidak ada untungnya. Di mana dapat untung?
Kalau Allah yang memuji kita, nah itu maka. Tapi kalau manusia muji, di mana untungnya? Orang ada mulia sebab dipuji, tidak ada hina sebab dihina. Sering saya ulang, duit 100.000 tetap 100.000 walaupun jatuh ke bawah kolong rumah. Datang itik Japon bakike, dicucornya di pecirinan duit tu, timbul tinggalan duit dicucornya, anak ditalannya karas, luaknya pulang, muyak hirainya. Maka itik Japon ini bera kayak kuih samprit menyambur, tertindih, ambil duit 100 tu besok jamur belanjakan ke pasar, tetap 100.000. Mana berubah jadi 1.000 deh. Tapi kalau duit 1.000 walaupun dimuliakan, disimpan nih, digosok, samprot parfum Casablanca, mendiungor bau arom, andaknya di kantong, kantong baju, bajunya mahal pulang, nang harga 10 juta, tetap duit 1.000. Dibawa berbelanja ke pasar, tetap nilainya 1.000. Sebiji gembong juga. Kadi Jaya coba kan esok pagi tolak ke toko Haji Arin. Bawa duit 1.000 nambah parfum dong, nukar gembong. Siji je julung dia. Coba tarai membawa duit 100.000 nang takun jalak ke. Julung presiden. Berapa jeden? Sebanyak duit 10 luyang. Ambil 1.000 walaupun kegeresak bunyinya, tetap sebiji gembong. Kalau nang duit 100 walau umur dapat perubahan bang, warnanya kini agak berubah, tapi masih ada nolnya lagi, dapat 10 luyang. Makanya kita untuk apa minta dipuji? Dan ada untungnya. Di sinilah kalahnya kita dalam beramal, karena ada riya hilang pahalanya. Maka orang-orang hebat menangis dia, sedih dia, yang banyak ilmunya, siang malam menangis bila mengingat, takut kalau ilmu kada teramalkan. Orang bahari itu ilmunya kada banyak, tapi diamalkannya masih orang bahari itu sepalih sepaliha, palih kada juga. Puja guru pamali, amun ada tamu bulik kalau belum makan, amalkannya. Makanya orang bahari bermasak lebihnya. Bila ada tamu datang jadwal makan, mengalahnya. Aina nakai makanan, ni raja kita mu. Aina bila tamu datang tengah hari kada boleh bulik, kalau belum makan tahan bermasakan. Nyembeli ayam seekor, nambang rumput 2. Kenapa? Karena tamu ni membawa anak kebanyakan, meriak anak dibawa. Kayak ayam potong kelangukan di rumah. Ini kata kawas ikong ayam, paksa nambang rumput 2 rapon. Jadi digangan nang anak cerewet banget, mak ayamnya mana, rumput terus kena kuwer. Orangnya banyak, tapi yang penting makan. Ada boleh kada makan ada boleh. Pamali diamalkannya. Nah ini biasa orang datang di kampung tengah hari bulik sebuliknya. Kadang tamu datang kanyang bulik lapar, lawas di situ kada keluar hidangan belum, kada keluar makanan. Nah, orang dulu tuh dipadahi amun hari Jumat jangan begawi, rawan luka, ada ini begawi masih jadi yang tuhai je 7 hari begawi, sehari parai, jadi pensiun sehari. Kan dari hari Sabtu begawi mencari rezeki sampai Kamis, Jumat itu satu mati turun sampai jam 9 naik lagi. Untuk apa? Siap-siap agen sembahyang Jumat. Itu orang bahari ada maunya begawi tengah hari, karena jar amun luka bisa keluar masjid dan mau mengamalkan. Apabila jam 9 naikkan patang kada begawi lagi nya, tenangnya istirahat kan diamalkan. Orang bahari mengamalkan. Jadi orang bahari kada boleh nakai je bibine keluar rumah kalau kada betangkulok, kalau kada betangkulok jar kalau liwat benturan baku ciak benturan baku ciak, takutan manawani kada betangkulok keluar, betangkulok lipot kasihan ke kamban. Orang bahari, makanya orang bahari banyak yang mati berkeramat, tapi ada juga yang mati jadi hantu. Tergantung amalnya.
jadi hantu koyang. Nah, jadi kita ini diamalkan. Insya Allah jauh daripada ria. Kalau sudah terbiasa, unda tingin kalau hanyar, pungah kita makai. Terus ada buruk sopan kita, baju masih berkilat, pungah kita makai. Sudah terhilambuan. Ada apa lalu? Beramal ni kalau sudah mendarah daging, insya Allah mudah-mudahan hilang. Tapi dipukul dengan zikrullah tadi. Karena berzikir itu membersihkan daripada penyakit hati. Lagi akan berfirman Allah Ta'ala Azza wa Jal, nanti pada hari kiamat apabila dibalas akan segala hambanya dengan segala amal mereka itu, Allah berfirman, kata Allah, pergilah oleh kamu kepada mereka itu yang ada kamu lihatkan akan amal kamu akan dia. Kau kemarin kan pamer dengan orang bahwa kau ni beramal, berai, suka dilihat orang. Kau minta balas sama itu, minta saja. Allah nyuruh ambil pahala. Macam mana dia ngasih pahala? Dia aja kurang pahala. Tidak bisa. Maka kamu tilik, adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang jadi balasan segala amal kamu? Tidak ada. Orang tidak bisa membalas pahala amal kita kecuali hanya Allah. Kalau begitu, beramallah kita semata-mata karena Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu amalan fihi miqdaru zarratin mirriya. Artinya tiada menerima Allah Ta'ala akan amal yang di dalamnya sekadar semut yang kecil daripada riya. Disinilah menangis para ulama, takut kalau ilmu kada tak amalkan. Yang sudah mengamalkan ilmu takut kalau ada riya kada ikhlas. Yang sudah beramal kada riya dan dia amalnya ikhlas semata-mata karena Allah, takut pulang kalau tidak husnul khatimah. Lalu selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ayah kalau subuh Sabtu itu saya diteruskan sekarang subuh Selasa, pagi Selasa kan sedekah itu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kalau di pondok kami timbang sembahyang qabliyah subuh nanti baca ya hayyu ya qayyum 40 kali. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Cukup 40. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu birahmah wasi'ah, ya Allahu biha, husnul khatimah adalah ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Yang ketiga nya birahmah wasi'ah lo 3 kali hanya ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi ghufrani dzunub. Yang ketiga ya Allah bi husnul khatimah Allah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah 3 kali. Hanya ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi rahmah wasi'ah 3 kali. Hanya ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi ghufrani dzunub. Ini hanya
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Hanya Fatihah, hanya doa, hanya kamar, ya, hanya sembahyangan, hanya berwirid, hanya ngopi. Nah, pas sudah. Nah, lengkap dah tuh, lengkap. Ngopi yang bayarkan kawan pulang, makin lengkap lagi. Tidak ada kolesterol karena tidak ada pengeluaran, yang ada pemasukan. Ya, istiqamah insyaallah. Kita ini kada jauh banyak amal, yang penting istiqamah. Karena rahmat Allah ganal. Dalam hadis rak'atanil fajri khairun minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang fajar qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya dunia. Gawinya sedikit tapi pahalanya ganal. Ini rahmat namanya, rahmat Allah. Gawi sedikit tapi pahala ganal, rahmat Allah. Kalau dapat berarti kita disayangi Allah, maka pahala ganal. Kita nih sembahyang biasa 2 rakaat qabliyah subuh, sekalinya ada sawat sembahyang, menyesal kita. Ada orang menjual pahala qabliyah tuh, ada sanggup kita membeli. Kenapa? Seisi dunia ini dijual, ada cukup duitnya. Termasuk rumah Ayu Tinteng dijual, ada cukup juga bayari belum. Berarti mahal. Gawi sedikit, pahala ganal, rahmat namanya. Makanya kita nih lain tidak mengharap rahmat. Kenapa? Sebab amal sedikitannya hidup 24 jam sehari. Kalau dihitung-hitung hagin beribadah paling 4 jam, 20 jam habis kada karuan, 8 jam goreng. Nah, berarti tinggal 16 jam lagi. Makan 3 kali sehari setengah jam. Ngopi 3 kali sehari. Berapa dah? Yang tertawa itu pengalaman. Ada mau setengah jam, duduk yang 2 jam. Berapa habis waktu dah? Beramal sedikit juga, habis kata kawan tampuh. Kalau mengharap amal masuk surga, tidak harapan tipis. Lalu apa? Rahmat Allah. Dikasih Allah lah apabila inya subuh bangun. Walaupun tadi Mbak Isa ini kada lagi beramal, karena kita bakawan pada sadar jam 12 pandir boleh ke rumah guri, karena azan subuh ke masjid sembahyang 2 rakaat, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rahmat namanya. Kita tadi habis waktu dari pagi sampai petang, habis waktu sembahyang juga terpakai. Yang lain kita dunia bang, tapi niat dengan akhirat juga. Lalu datang kita ke masjid nih, sembahyang ba'diyah nang maghrib tadi. Itu dalam kitab ini nih, kitab yang kita baca nih, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahalanya. Nah, duduk kita malam nih menunggu isya pengajian kita. Nah, duduk di pengajian malam nih, Allah balas pahalanya. Kalau menurut perkataan sahabat Abu Hurairah, lebih baik pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Dalam satu riwayat, lebih baik daripada sembahyang 100 rakaat. Nah, pada satu masjid kita duduk kita sambil berkipas angin di masjid tikar hambal. Cuma duduknya, tapi pahala lebih baik daripada sembahyang sunat 1000. Itu rahmat. Gawinya sedikit, pahala ganal, rahmat. Ada lagi keterangan lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman.
Rahmat duduk satu mat aja. Padahal antar ke makam itu sikung gini, 2 jam dah. Kita duduk di sini setengah jam juga. Lebih baik daripada mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman. Kabila kita mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman, orang mati jarang. Apalagi berdiam di parit api-api, mungkin jarang lagi. Apalagi di kampung tuh biar 20 orang. Mun hari-hari mati 20 hari juga berubah ngaran kampung tuh. Sampai parit api-api, parit arwah ngarannya. Orang ide-idean lagi habis dah. Tapi duduk di sini satu mat aja, pahalanya luar biasa. Itu rahmat namanya, rahmat Allah. Nah, makanya kita nih beramal lain tidak mengharap rahmat Allah. Sedikit aja kita beramal ganal pahalanya. Maka itu jangan kita beramal karena riak tadi. Sekecil apapun jangan ada. Berdoa kita mudahan kita nih kada riak, kada sombong, kada ujub, kada sum'ah. Ya Allah, selamatkan. Amun kita ini diselamatkan Allah. Nah, dunia selamat, akhirat selamat. Surga balasannya, rahmat juga, rahmat Allah. Kemudian sabda Nabi, ista'izu billah min jubbil hazni. Qila wa ma huwa? Qala wadin fi jahannam uidda lil qura al murai. Artinya engkau pinta peliharakan, artinya berlindunglah olehmu dengan Allah Ta'ala daripada jubbil hazan. Maka bertanya sahabat, apa jubbil hazan tadi ya Rasulullah? Maka sabdanya, yaitu sungai yang ada di dalam neraka jahanam. Dalam neraka jahanam itu ada sungai namanya jubbul hazan. Disediakan bagi qura al-murai, yakni disediakan bagi orang yang qari, yang riya, yang berkehendak dipuji oleh orang akan bacaannya itu dan lakunya itu dan barang sebagainya. Karena yang demikian itu riya lagi haram. Suara baik, baca Al-Qur'annya hafal, bacaannya bagus, cuman dia membaca Al-Quran tadi minta dipuji orang. Nah, ini yang berat nih. Makanya kalau anak kita tandingan membaca Al-Quran, baik inya bacaannya, sekalinya juri tersalah nilai, aturannya anak kita dapat juara 1, sekalinya juara harapan, tersalah nilainya. Nah, nang aturannya kada nang berarti bagus juara harapan, tak juara 1, marah jangan diprotes berenai, karena kita pada mengharap dipuji orang. Tujuan kita tandingan baca Al-Quran menggugah semangat supaya jangan padam semangat baca Al-Quran. Anak-anak tuh supaya semangat kada apa-apa. Cuman kita kada mengharap dipuji. Begitu orang kada muji kita, kada apa-apa. Kita bagus dibacaan, orang kada mengakui, malah nang kada bagus kada dapat marah. Kena bisa orang yang protes, jangan dari kita. Amun dari kita nanti timbul riya. Amun orang protes kada apa-apa. Nah, saya mengirim utusan dikilati orang, aku yang protes. Nak bertanding enak apakah? Quran dikilati. Nah, aku yang protes, jangan yang ini. Kalau yang ini nantinya membaca berarti minta dipuji orang. Jadi gana, jadi penceramah gitu. Kalau ceramah minta dipuji orang, nah, berat juga. Jadi nang apa aja. Jadi camat sama juga. Jadi kepala desa sama juga. Apabila apa aja gawe kita untuk berbuat baik pamer, maka pahalanya hilang. Mudah-mudahan kita ditolong Allah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.